Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azil zalimin bil zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ala sayyidina Muhammad wa azil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Alhamdulillah acara kita sudah selesai, hampir selesai, belum selesai ya. Berarti doanya sudah selesai. Kita bermohon semoga semua doa-doa kita tadi, harapan-harapan kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, mungkin untuk hari ini nggak terlalu banyak ya. Cuma ini tanggal berapa Kak ya? Baru kemarin gajian udah mau gajian lagi dia. Baru tanggal 6. Yang ditunggu tanggal berapa? 14 ya. 14 pemilu. 14 2 hari yang ditunggu-tunggu. Kalau yang muda-muda mungkin 10 hari. Tanggal 14 Februari itu adalah hari apa? Pemilu. Kalau nggak salah yang muda-muda ada namanya area Valentine. Nah, 2 hari berturut 2 hari. Satu tanggal itu nanti akan ada 2 hari bersejarah. Bersejarahnya itu ya maksudnya untuk kita menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Jadi bagaimanapun jangan sampai ada yang tidak ikut pilih. Setidaknya siapapun yang kita pilih, pilihlah wakil-wakil kita di situ yang kita rasa dialah yang akan amanah di antara yang amanah. Ada
ada dua apa kata-kata layak. Pilihlah yang terbaik di antara yang baik, atau pilih yang buruk di antara yang terburuk. Ya, nggak ada pilihan lagi kalau memang itu pun nggak bagus. Karena memang nggak ada lagi yang lebih bagus, ya udahlah yang buruk di antara yang terburuk pun jadilah yang penting kita milih. Jangan kosong ya, jangan sampai besok. Nah, jangan golput, jangan bilang aku nggak ngaruh satu suara itu justru menentukan. Jadi boleh disambil aja, tapi jangan lupa baca doa makannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Itu tadi yang perlu. Jadi semua kita sudah tahu lah ya. Kemudian untuk yang hari satu lagi kita ingatkan lagi, kalau mungkin ada anak-anak kita yang ikut-ikutan, tolong untuk ingatkan itu bukanlah hari yang baik untuk kita. Sebenarnya di hari tanggal 14, di hari Valentine yang dibilang hari kasih sayang itu, sebenarnya disitulah pembunuhan besar-besaran umat Islam pada zamannya. Jadi tidaklah selayaknya kita merayakan hari itu. Jadi tolong ingatkan anak-anak kita yang merasa dia meyakini ada yang mengatakan itu adalah hari kasih sayang. Sebenarnya itu hari kasih sayang yang dibunuh dengan pembunuhan. Jadi jangan sampai mengikuti itu. Kemudian yang lain, persiapan kita menjelang puasa tinggal beberapa hari lagi. Dan untuk yang lain juga kita akan ada Maulid Isra Mi'raj di masjid itu tanggal 8 ya kalau nggak salah. Ya, jadi diharap ibu-ibu untuk datang. Intinya mari kita bersama-sama meramaikan dan memperingati hari yang paling bersejarah. Dan yang paling bersejarah di dalam Isra dan Mi'raj itu adalah sholat ya. Sholat itu perbuatan yang sebenarnya ringan tapi berat untuk dilakukan, itu adalah sholat. Dan sholat adalah pembeda antara kita dengan yang kafir ya. Kalau sudah tidak sholat, jatuh dia ke kafir. Mungkin secara ini dia masih muslim, tapi secara hukum dia sudah melalaikan, itu jatuh. Jadi pembedanya itu cuma sholat aja. Kalau kita nggak sholat, jatuhnya yang tadi. Jadi itu sejarah yang akan dijemput pada malam itu ya, pada malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan tanggung jawab kita untuk sholat itu berat ya, kewajiban itu berat. Orang jemputnya aja sampai Rasulullah sendiri harus naik ke langit, harus ketemu Allah untuk menjemput sholat. Saking berarti sholat itu sangatlah penting. Naik burung-burung. Ya, kita sangat bersyukur bahwa sholat itu tidak diperintahkan 50 kali ya. Kalau saja 50 kali belum sempat kayak ke Berapa lagi? makan 1 sendok, mungkin jadwal sholat sudah datang lagi ya kan. Nah, kita bersyukur pada waktu itu bahwa Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Kitanya sehingga bolak-baliknya harus berapa kali Kak ya? Bolak-baliknya berapa kali? 2 lagi kan? Nabi Muhammad. Pertama kita diperintahkan sholat itu sebenarnya berapa rakaat? 40 lebih ya. 50 ya. 50 dan Rasulullah harus bolak-balik, 1 kali balik diturunin 5 kali, jadi hitunglah berapa kali Rasulullah harus bolak-balik ke langit ketemu lagi sama Allah. Sampai yang 5 kali itu pun sebenarnya Nabi Musa masih bilang, Muhammad itu berat untuk umatmu, minta sekali lagi sama Allah untuk dikurangin. Kata Rasulullah, aku malu ya Musa, ya Nabi Musa, aku malu untuk menghadap Allah. Cukuplah 5 ini sudah cukup untuk umatku. Tapi kenyataannya memang ada begitu, bahwa kita masih berat dengan 5 waktu itu tadi. Berat ya. Beratnya kenapa? Padahal sholatnya nggak lama itu, 2 menit, 5 menit selesai. Kalau yang kilat khusus mungkin 2 menit selesai itu ya. Nah, 10 menit ya habis. 10 menit dengan wudhu itu udah lumayan lama. Yang namanya sholatnya itu mungkin kalau dibilangin kok cepet banget sholatnya, alasannya udah hafal. Bikin balik aja. Kayak capung mandi, kayak kalian capung mandi. Tapi Tapi ingat ya, ini jadinya tadi padahal nggak bawa
panjang. Jangan lompat-lompat Sholat. besar. Sholat itu yang paling utama dalam sholat itu adalah tumakninahnya. Jadi kalau nggak ada tumakninah nggak ada sholatnya. Jadi hati-hati yang sholatnya pas berdiri nggak betul-betul berdiri atau ruku baru aja dia udah berdiri lagi itu nggak sah. Ruku itu ruku yang mana kak ya? Kemana nanti? Tapi tolong minta saya bilang kayak coba ruku saya mau lihat. Mau dipraktekan ya? Itu di pasar itu. Apa ya? Apa tuh? Dah. Coba Iya nengok ke atas. Ini nengok sujud. bawah ya. Tempat Nggak boleh sujud. lurus ya. Nah, Jadi kan lurus nih dari sini ke sini kan lurus. lurus ke bawah. Nengok Mukanya sujud. dikit. Ada tempat sujud itu dilihat. Ya. Jadi Kalau dulu di pesantren ya, Nah, kalau ada papan, taruh di punggung tuh kepala dan punggung tuh harus rata. Ya, di bawah penggaris tuh. Ini ngeliat ke sujud, tempat sujud. Jadi kenapa Oh, kita iya. Nah, itu harus kan? lurus nih sama sini. Nah, itu. Kalau sujud tuh kita lihat mandangnya ke tempat sujud, jadi lurus. Nah, ya itu. Nah, itu dulu kayak silakan makan lagi. Kebagian sampai di sini nih ke ruku. Jadi kalau itulah kalau dia sudah betul atau enggak sujud rukunya, kalau ditaruh yang lurus papan nih, papan di atas punggungnya begini itu lurus kepala Waktu sama sujud lagi harus pernya. tumanina dulu kan. Habis Ya. sujud kita Nah, duduk. tumak nina ya itu tadi. Jadi kalau yang dibilang tumak nina, dia ruku benar-benar sudah gini nih, berhenti sejenak. Ya, Waktu sujud. ruku juga tumak nina. Ya. Tumak nina itu geraknya Jangan kalau langsung turun aja. ya, habis tumak nina kan baca doa baca Nah, subhanallahnya. Miss, ada yang habis sujud langsung bangun gitu. Kan kita harus duduk sebentar, tumanina Iya. namanya. Bukan itu yang tumak nina kak ya. Iya, coba. Yang tumak nina itu berhenti sejenak. Ya, gitu. Berhenti sejenak itu dalam gerakan semua gerakan. Dalam gerakan tadi ruku juga ada tumak ninanya. Jadi berhenti di situ tadi baca subhanallah. Nah, subhanallah wa bihamd. Ruku ya. Nah, itu ruku ya. Wajib. 3 kali. Terus baru angkat. Benar-benar berdiri lagi. Jangan cuma tegak. Iya, nggak boleh. Nah. Waktu sujud juga nih. Iya, kebanyakan sujud juga habis tumak sujud nina. baru langsung berdiri gitu. Sujud. nggak boleh berdiri, makanya langsung sujud, duduk dulu di Kita kaki baru ngeliat di angkat ke terawih atas. gitu kan. Jangan berdiri kayak kuda itu namanya. Ada Jadi orang kalau sholat macam camplit. Kan Apa kalau sholat? berdiri kan ada yang kayak gini, ada yang langsung gini, nggak apa-apa itu kan? itu ada ke apa? Ada beda-beda pendapat memang dari imam, dari mazhabnya masing-masing ini, mazhab yang berbeda ya. Ada yang ke samping sini. Nah, boleh. Nih, ya ada yang asal ke sini, Boleh. ada yang sini, ada yang begini. Nah itu ada ketentuannya masing-masing. Itu perselisihan pendapat. Nah kita Imam Syafi'i ngikut Nah, yang gini. ini. Nah, Gini ya agak gini boleh. gini dikit. Jangan gini, itu kedinginan. Allah sampai yang langsung gini. Ya, kita kan Imam Syafi'i Maksudnya kan yang mana pula Allah. Waktu kita takbiratul ihram, niat dalam hati apa yang kita baca. Kalau sudah dari sujud, Kan kita mau ke atas nih, kan ada yang Allah. Iya, Ada iya. yang gini aja langsung. Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, gitu maksudnya. ah, maksudnya gini kan. Nggak Habis apa-apa gitu. sujud, habis sujud nih kita bangun kan. Allah iya, Akbar. Ada yang sujud langsung yang kayak pertama gini, gitu. itu yang harus tinggi sampai di sini nih. Itu Batas waktu kuping takbir pertama kalau pas yang waktu itu nggak sampai takbiratul di sana, ihram nggak harus Allah sini. Akbar di dalam hati niat. Ah, iya. Niat saya sholat dohor 4 rakaat lillahi Iya. ta'ala gitu. Tapi dalam hati Iya. harus niat tuh. Nah, kita mengucap Haruslah sholat apapun yang kita Iya. bawa tetap niat. Kalau nggak ada niatnya nggak sah. Di dalam hatinya harus niat. Ingat, niat itu di awal. Di dalam hati kita waktu takbiratul ihram harus Iya, niat di dalam waktu takbir hatinya. ihram. Nah, waktu itu takbir yang ihram. wajib Tapi ya. angkat yang kedua lagi enggak. Oh iya, enggak, ini yang pertama yang kita baca habis. Pertama. Nah, itu. Eh, Karena kalau niatnya dibaca lagi di tengah-tengah, enggak. dalam hati ini, niat saya mau sholat, batal. Tidak, ini kita pertama Waktu kita takbiratul ihram yang pertama harus kita baca komat dan sholat. baru nang udah selesai komat baca takbiratul ihram Iya, itu Allah. Kita belum selesai nih di dalam hati, jangan
Akbar jangan. Ya, yang sebenarnya niat itu di dalam hati. Nah, itu yang Cuma wajibnya. Untuk menguatkan di dalam hati itulah harusnya diucapkan dengan lidah. Iya. Tapi nggak boleh kuat-kuat. Nanti Diri nggak kita jadinya. ngomong Allah. Waktu kita takbir niat, itu, gitu. Bu, waktu kita takbir Allah, Iya, di dalam hati harus di dalam niat. hati itu niat Iya, apa yang kita iya. sholat bahwa sholat Oh, apa, Ya, sholat dohor, apa. sholat asar, dah itu nih di dalam hati. Betul. Udah Sampai selesai niat itu, tangan baru kita, kita sampai begini selesai. Hu Akbar. Hu Akbar. Iya, nah itu tadi maksudnya itu Allahu Akbar niat dipasang di situ Di dalam hati. dan itu nggak perlu Allahu Akbar nggak Waktu kita dibaca jangan langsung Hu sudah. Akbar. Allah. Nah, itu niat tuh di dalam hati. Itu dalam, Iya, dalam udah hati selesai di terakhir hati. baru Hu Baru Akbar. baru Nah, di bawah tangan gini nih, Hu Akbar. Nah itu Nggak boleh niat langsung itu di Akbar awal dari pas atas. tekat Allahu Akbar niat dalam hati niat dalam itu hati yang nah wajib. itu yang wajib Wajibnya itu di tadi hati. bukan berarti Allahu Akbar yang kedua terus Oh, sambil niat tidak lah, kalau tapi itu yang enggak ya kayak nah Pertama aja waktu seterusnya kita baca mau ayat lah, ayat mas. ya nah yang lain itu kemudian Ayatnya. Al-Fatihah Kuliah sama kuliah langganan nih. karena sekali lagi kalau nggak ada tumaninanya batal nanti sholatnya jadi hati-hati dengan tumaninah tadi tumaninah itu diam sebentar jadi kadang-kadang Allahu Akbar Allahu Akbar nah itu sebenarnya sudah tidak tumaninah di situ jadi ya jadi beberapa ratus rakaat pun kalau nggak ada tumaninahnya sia-sia jadi itu yang paling harus diingat nah itu ya kemudian yang lain mungkin yang harus kita bahas Sambil dimakan Ada ya, kalau nikmati bisa. ya. Kalau bisa itu yang lebih abdul. Terakhir sujud yang terakhir apa kita minta kepada Allah. Oh, iya. Nah, Oh, bukan itu ada doanya. 3 doanya. Minta Allahumma lakal hamdu. Kayak mah buat baca doa bahasa Jawa, bahasa Indonesia udah nggak pakai Arab-Arab. yang jelas kalau doa terakhir as'aluka itu husnul khatimah. Ya nggak Allah. usah terlalu panjang yang gampang baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah sama Jangan doa bergerak mulutnya. orang tua sudah cukup ya itu tidak wajib itu nggak wajib cuma itu salah satu tempat doa yang paling makbul jadi dari sujud terakhir itu dan salah satu lagi kita nggak boleh terlalu panjang yang terakhir sementara tadi sujud yang lain nggak harus sama sujudnya itu lamanya harus sama doanya cukup doa untuk orang tua dan Ya. doa Robbana atina bayangkan di situ waktu Robbana atina fid dunya hasanah di dunia itu berarti minta harta minta rumah terbayanglah sudah di situ Itu doa sapu jagat. iya itu untuk akhirat nanti ya selamat di akhirat dan jauhkan dari neraka nah itulah pokoknya permohonan kita bayangkan aja di situ itu memang doa yang makbul tapi itu nggak wajib ya nggak wajib sekali lagi nggak wajib nah kemudian itu aja dulu mungkin karena kepanjangan tadi Ubis yang mau cepet-cepet Mana? sebelah yang kebablasan Mau kemana mes? nggak ada janji tadi nah itu saja mudah-mudahan apa yang sudah Silakan disebutkan ibu-ibu, Bu Dewi nikmati hari ini hidangannya. ibadah di hadapan Allah dan doa orang tuanya diijabah amin Allahumma amin dari saya mohon maaf lain kali kalau ada bahasan silakan kita bimbing lagi kita lanjutkan minggu depan dan dari saya sekali lagi terima kasih Kata Dewi katanya habis acara di masjid, jadi nggak bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makan. ya kita makan Jadi ayo. Aman.